Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, perkenalkan saya Ahmadul Anissa, salah satu mahasiswa pimpinan Bangsa Ibu di Tangerang. Di sini saya ingin meminta waktunya Ibu sebentar untuk memberikan penjelasan modul yang berkaitan dengan tugas saya, yaitu mata kuliah BK Industri dan Organisasi. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu dengan Ibu siapa? Saya Ika. Oh, Ibu Ika. Satu lagi? Nisa. Nisa. Kalau saya boleh tahu, Ibu itu pedagang atau karyawan apa ya? Kalau saya tuh jualan itu Bu, hand spray. Oh gitu. Sama Ibu juga. Saya karyawan. Oh, jadi Ibu punya. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang isi modul yang akan saya berikan, saya akan menjelaskan dulu kepada Ibu ini tujuan dari pemberian modul yang akan saya sampaikan ini. Nah, tujuannya ini yaitu memberikan pemahaman kepada ibu-ibu semua tentang cara mengelola stres. Pasti Ibu pernah mengalami stres kan dalam kerja selama ini? Iya pernah. Apalagi saya MPMP-nya pasti stres ya kan kalau nah, betul Ibu. Nah, di sini saya hadir ingin memberikan tutorial atau tips nih cara mengelola stres. Nah, juga tujuan lainnya yaitu saya akan memberikan tips-tips yang terbaru nih, bagaimana sih cara mengelola stres itu yang baik, terus juga sebelumnya Ibu udah pernah belum nih ngerasain stres kerja selama menjalani kegiatan kerja di warung buffet ini? Oh, jelas sering dong Kak. Sering. Stres kerja seperti apa sih yang Ibu alamin? Kalau misalnya turun ya Kak, biasanya kan ramai terus tiba-tiba turun atau sepi gitu. Oh, itu dari ownernya ya. Kalau dari karyawannya gimana? Apa stres yang dialami gitu? Stres juga apa kayak nggak bisa santai. Nggak bisa santai. Itu kerjaan numpuk ya Kak? Iya. Nah, jadi stres kerja itu adalah kondisi ketegangan fisik dan psikologis kita yang muncul akibat tuntutan pekerjaan yang menumpuk, yang tidak seimbang, dan dengan kemampuan yang kita miliki. Contohnya nih, misalnya hari ini ada pesanan yang banyak, sedangkan karyawannya sedikit. Jadi otomatis kerjaan Ibu akan bertambah kan? Pasti ngalamin kayak bosan, mumet, capek gitu. Itu akan menimbulkan stres kerja. Stres kerja tadi juga akan pengertian stres kerja. Sekarang ciri-ciri stres kerja, biar kita tahu kita ini lagi ngalamin stres kerja atau bukan gitu. Ciri-ciri yang pertama itu kita tuh merasa mudah lelah dan juga sulit fokus. Bentar-bentar ngerasain capek, padahal baru mulai gitu, kayaknya mulai, misalnya kan nih kita mulai kerja jam 8, jam 10 itu kita mulai kayak capek, aduh capek kali. Nah, itu adalah salah satu ciri dari stres kerja. Dan juga mengalami sulit fokus. Misalnya nih, ada yang beli nih, duitnya 50.000, harusnya dikembalikan 32.000, malah kita balikkan 30.000. Nah, itu adalah juga salah satu dari ciri stres kerja. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu emosi yang tidak stabil. Kalau kita capek, kalau kita mumet atau bosan, pasti emosi yang kita rasakan itu tidak stabil. Betul kan Ibu? Iya betul. Nah, kayak kita gampang marah, misalnya mudah tersinggung, atau mungkin tadi siapa Ibu Nisa pernah dimarahi sama ownernya, pasti itu jadi beban kan? Nah, apa sih? Aku udah berusaha ngelakuin perubahan, apa masih disalahin gitu. Oh ya nih, Ibu Nisa pernah nggak dimarahi sama ownernya? Nggak apa-apa nih depan ownernya. Sering. Oh sering. Kalau dimarahi itu seperti apa biasanya? Kenapa? Seperti kan baru selesai kemarin apa pembeli dulu disuruh lagi gitu ya. Oh iya, Ibu itu curhatkan hati itunya Bu, karyawannya ya Bu. Ya nggak apa-apa. Selanjutnya ciri-ciri ketiga yaitu menurunnya produktivitas. Yang biasanya kita tuh bisa cekatan, kerja cepat, gara-gara stres ini efek sampingnya itu bisa jadi
sumber atau asal dari stres kerja itu dari mana sih? Nah, sumber yang pertama itu karena beban kerja yang berlebihan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, kalau misalnya nih ada orderan yang banyak, itu kan beban kerjanya kan lebih pada hari biasanya. Nanti kita akan capeknya, tenaga yang dikeluarkannya juga akan lebih terforsir. Nah, itu salah satunya menimbulkan stres kerja. Yang kedua itu sumbernya itu dari lingkungan kerja kita. Misalnya nih teman karyawan kita juga sama karyawan mungkin hubungannya yang kurang baik, atau kayak ada iri-irian, atau pandai nyari muka sama bos, itu akan berdampak pada diri kita, bikin semangat kita tidak menurun untuk kerja kalau lingkungannya tidak mendukung. Nah, sumber yang ketiga ini yang tadi tekanan dari atasan. Ini langsung aja ya depan ibunya. Tekanan atasan. Nah, ibu kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif dari stres kerja ini. Yang pertama itu tentunya kita akan mengalami penurunan kinerja. Kita jadi kayak kurang semangat bekerja karena mengalami stres kerja. Nah, yang kedua itu adalah burnout, kayak merasa bosan dengan pekerjaan itu. Karena stres tadi ada merasakan bosan. Itu juga bisa berdampak negatif, yaitu gangguan kesehatan. Karena kalau stres itu bukan cuma psikis kita, tapi jasmani kita juga bisa capek. Kayak contohnya apa itu Kak? Jadi contohnya itu kayak jadi kita jadi kayak kegempalan karena terlalu stres kerja kan, kayak terlalu memikirkan atau mungkin gula darah bukan, tensi kita jadi naik gitu, tekanan darah tinggi. Saya sampaikan pada awal tadi, di sini saya hadir untuk memberikan tips bagaimana sih cara mengelola stres kerja agar kita tuh jadi lebih bersemangat dalam pekerjaan kita. Nah, yang pertama itu tips melakukan relaksasi. Dengan relaksasi ini kita akan jadi lebih enjoy. Di sini saya juga akan menerapkan relaksasi. Oke, ibu boleh agak bergeser ke depan, jangan terlalu dempet. Sekarang coba tarik nafasnya dari hidung perlahan, hembuskan dari mulut. Tadi tarik nafas dalam dari hidung, hembuskan perlahan dari mulut. Sekali lagi kita coba ya. Jangan kakukan badannya, lemaskan semuanya. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan dari hidung. Nah, bagaimana ini? Nah, bagaimana ibu rasakan? Apakah lebih rileks? Nah, itu adalah tips yang pertama, yaitu melakukan relaksasi sederhana. Saat ibu mengalami stres atau merasa cemas, takut, bisa menarik nafas yang dalam dari hidung, hembuskan perlahan. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah kita lakukan untuk mendeteksi stres kerja yang kita hadapi. Nah, yang kedua itu melakukan self-talk positif. Ibu tahu atau tidaknya kayak self-talk positif? Self-talk positif itu adalah melakukan komunikasi dengan diri sendiri. Itu memberikan afirmasi positif. Contohnya seperti ini. Kayak kita lagi mengalami stres, kita mengatakan pada diri kita sendiri, saya bisa melewati ini. Saya mampu, saya pasti bisa menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya hadapi. Jadi jangan berpikir kayak gini, aduh kapan ya selesainya, jangan, tapi kayak saya pasti bisa menyelesaikan ini dengan waktu yang sudah diberikan. Dengan memberikan afirmasi positif tersebut, tubuh kita akan terdorong untuk melakukan kegiatan itu dan menghindari stres kerja. Nah, tips selanjutnya itu ada dari perilaku kita. Yang pertama itu istirahat. Nah, istirahat itu akan mempengaruhi produktivitas kita dalam bekerja. Dengan kita istirahat yang cukup, maka kita akan bisa fokus bekerja. Contohnya ibu-ibu misalnya udah pulang jam 9 malam nih, tapi sampai di rumahnya di kosnya itu belum langsung istirahat, begadang dulu sampai jam 1. Nanti pas bangun pagi pasti kayak tidurnya kurang, pasti semangat pagi atau energinya itu nggak bakal full karena istirahatnya tidak cukup. Apa sih strategi yang bisa dilakukan untuk menghindari stres kerja ini? Yang pertama itu manajemen waktu, membuat jadwal kepada diri kita sendiri seperti istirahat tadi yang cukup. Terus yang kedua itu self reward, kayak
penjelasan modul yang saya sampaikan kepada ibu ini. Terus kira-kira ada nggak nih ibu mau nanya kepada saya? Nggak ada, berarti sudah paham ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya nih yang ingin bertanya, boleh nggak ibu? Kalau ibu ownernya tadi mengatakan sering mengalami stres kerja juga ya, kayak kalau pendapatannya nggak sesuai dengan yang ditargetkan. Terus bagaimana sih cara ibu biasanya mengelola stres tersebut? Biasanya kalau saya tuh healing ya kak, Healing. sekali saya healing. Itu healingnya bawa karyawan atau enggak ibu? Kadang bawa juga kak, gitu. Kalau karyawannya mau gitu saya bawa. Oke. Kalau kakaknya karyawan ibunya ya, pernah nggak mengalami stres dalam bekerja? Nah, terus bagaimana sih cara kakak selama ini mendeteksi stres tersebut? Saya pulang kampung. Oh, pulang kampung. Tadi itu ngambil cuti ya? Iya. Dibolehin sama ibunya? Kadang bosan. Jadi dengan pulang kampung kembali bertemu keluarga itu bisa menimbulkan semangat lagi ya, dan kembali bekerja dengan semangat. Baik ibu, sebelum saya tutup pengakhiran pertemuan kita pada hari ini, saya ingin memaparkan satu sederhana nih. Bagaimana sih stres kerja yang ibu alami itu mempengaruhi kinerjanya? Apakah sangat mempengaruhi atau tidak, atau bisa dibawa enjoy? Ibu ownernya dulu. Kalau saya kak lebih kayak males gitu kak jadinya gitu kalau stres gitu. Kayak males kan kak kalau jadi stres-stresan aja. Oh, jadi kayak nggak datang ya hari itu ke warung kayak Males tuh. ya, jadi di rumah aja minta istirahat gitu. Kalau kakaknya? Nah, kalau kakaknya gimana? Apakah mempengaruhi? Mempengaruhi. Selanjutnya dari tadi kan saya udah kasih tips nih. Yang pertama itu kayak melakukan refleksi sederhana, yang kedua kayak self talk positif sama diri sendiri, yang ketiga itu istirahat yang cukup, dan yang terakhir itu memberikan reward ke diri sendiri. Nah, di antara empat tadi nih, yang mana sih yang menurut kakak atau ibu bisa diterapkan dalam diri ibu ketika mengalami stres kerja? Nah, dari empat yang saya sampaikan tadi, yang mana sih yang paling cocok menurut ibu untuk diterapkan ke diri ibu ketika mengalami stres kerja? Ibu ya dulu. Kalau menurut saya tampak positif ya kak. Self positif. Saya tuh semangat lagi. Kan saya kan yang tolak itu untuk kayak ini kan Iya. jadi saya tuh semangat. Kalau saya nggak semangat gimana dong karyawan saya? Jadi kan mungkin karyawan saya bisa gimana lagi kalau saya nggak semangat sedang kan banyak yang datang. Kalau kakaknya Yang reward. self reward ya, kayak membeli barang gitu. Nah, yang terakhir, apa sih perubahan yang ingin kakak atau ibu lakukan setelah saya memberikan penjelasan modul tentang mengelola stres kerja ini? Kalau dari saya sendiri tetap positif kak gitu. Jadi saya semangat lagi. Terus kalau bisa saya juga jalan-jalan, healing juga kak. Mengalami stres. Jadi saya semangat lagi setelah itu kak. Gitu. Kalau namanya? Saya kan sudah dikasih satu buat ya. Jadi saya apa bisa untuk enjoy gitu. Udah tuh jalan-jalan healing. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada kedua kakak ini setelah menyempatkan waktunya untuk saya memberikan penjelasan modul terkait tugas kuliah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're